Halo semuanya, selamat kembali lagi di Kivlog. Welcome back my channel. Oke, hari ini kita akan bahas permasalahan para remaja nih guys. Banyak para remaja sekarang yang sulit berbicara dengan orang tua mereka. Jadi bagaimana caranya agar para remaja bisa dengan lebih mudah berbicara dengan orang tua mereka? Jadi banyak hal yang membuat para remaja akhirnya sulit berbicara atau juga memang mereka sudah mulai merasa berbeda. Beberapa pengalaman. Di sini ada pengalaman dari Rosa. Rosa bilang dia betul-betul berusaha memberitahu keadaan, masalah, atau tantangan, atau problem, atau stres yang sedang dia alami. Tapi semuanya berantakan saat dia sudah mau berbicara kepada orang tuanya. Padahal itu bukan hal yang mudah bagi Rosa karena dia sudah kumpulkan keberanian untuk berbicara. Bahkan banyak remaja akhirnya merasa lebih baik tidak berbicara dengan orang tua mereka saat mereka sedang mengalami masalah. Dan ujung-ujungnya dan akhir-akhirnya itu akan memperparah keadaan sebenarnya. Tapi sebenarnya salahkah bagi para remaja menyembunyikan sesuatu? Jawabannya tidak salah, asalkan tidak menipu. Menipu orang tuamu atau menipu keadaanmu sendiri yang memang ternyata sebenarnya keadaan itu adalah membutuhkan bantuan. Walaupun kelihatannya kamu merasa orang tua kamu tidak peduli atau kamu merasa akan sulit berbicara, tapi kepastiannya adalah kamu harus tetap berbicara. Dan parents, kalian tuh harus siap untuk mendengar. Komunikasi para remaja dengan orang tua ini bisa diibaratkan seperti sedang menyetir mobil. Kadang saat kalian menyetir mobil, ada aja rintangan halangan di depan. Bisa ada polisi tidur, bisa ada orang menyeberang, bisa macet. Tapi apakah kalian menyerah untuk sampai tujuan? Tidak kan? Kalian akan pasti cari jalan keluarnya. Cari jalan lain. Kalian bisa lihat Google Map, atau kalian bisa berhenti sejenak saat orang menyeberang. Kalian bisa ngerem saat ada polisi tidur. Itu tidak menghalangi, asalkan kalian tahu caranya. Begitu juga komunikasi dengan orang tua. Kadang saat para remaja ingin berkomunikasi dengan orang tua, rintangannya banyak. Kita akan bahas rintangan yang pertama. Kadang, para remaja berkomunikasi dengan orang tua, rintangan pertamanya adalah orang tuanya tidak mendengarkan. Jadi ada para remaja yang sudah ngomong nih masalahnya, terus tiba-tiba papa atau mamanya bilang, "Ah, kamu tadi ngomong apa? Tadi kamu bicara apa ya?" Pasti sebagai remaja kalian kesel, karena kalian sudah kumpulkan keberanian, dan semua bukan hanya para remaja, bahkan saat kita bertambah dewasa, saat pembicaraan kita tidak didengarkan, dan kita sudah panjang lebar menjelaskan, itu akan membuat kesal dan akhirnya membuat kita tidak ingin berbicara lagi pada orang tersebut. Nah, dari rintangan pertama ini tentang saat kalian berbicara ternyata orang tua tidak mendengarkan, ada 3 opsi yang bisa kalian lakukan. Opsi pertama, atau kita sebut opsi A ya, teriak kepada orang tua kita. Jadi misalkan, "Ma, Pa, kan udah ngomong, kok nggak dengerin?" Seperti itu kah? Atau opsi B adalah, ya udah nggak usah dibicarain lagi, ya udah selesai sampai situ, kalau nggak dengerin ya udah. Atau kalian pilih opsi C, kalian akan, "Oh, ya udah nanti aja lagi kalau papa atau mama lagi nggak sibuk." Jadi kita akan cari tahu kapan kedua orang tua kita tidak sibuk dan kita akan bicarakan itu. Opsi A sampai C pilihan ada di kalian. Tapi kalau kalian pilih opsi A, bisa jadi hasil akhirnya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Bisa jadi masalah kalian tidak terselesaikan karena orang tua merasa tidak dihormati, kalian berteriak. Mereka merasa apa salah mereka. Bisa jadi memang waktu itu mereka sedang sibuk dan akhirnya masalah tidak terselesaikan. Atau kalian pilih opsi B. Kalau kalian pilih opsi B juga permasalahan tidak terselesaikan. Yang ada itu akan menjadi pikiran kalian terus-menerus dan kalau itu problem yang berbahaya, masalah yang berbahaya, situasi yang berbahaya, justru dengan memilih opsi B untuk diam saja,
itu akan mempersulit keadaan kalian dan memperparah masalahnya. Nah, kalau kalian pilih opsi C, bisa jadi saat orang tua kalian punya waktu dan waktu yang tepat yang telah dipilih, kalian bisa tahu menyelesaikan masalah itu. Kalian pilih opsi C, wow, keren sekali. Kalian memang perlu cari waktu yang tepat saat orang tua kalian tidak sibuk dan kalian pun siap untuk berbicara. Dengan begitu permasalahan akan selesai dan orang tua tahu masalah dan maksud tujuan kamu, dan kamu pun akan melihat bahwa orang tua kamu masih bisa menjadi pendengar. Rintangan kedua, ada kalanya kita memang lagi tidak ingin cerita karena lelah. Tapi bisa jadi orang tua kamu pengen kamu terus tuh cerita. Hari ini bagaimana? Teman siapa yang membuat kamu kesal? Bisa jadi tidak ada dan tidak ada yang perlu dibicarakan, tapi orang tua kamu tetap mendesak kamu. Yang akan kalian lakukan dalam situasi seperti ini? Ada 3 opsi. Opsi A, kita nggak akan ngomong, malah kita akan bilang, "Aduh udah deh, nggak usah banyak bicara deh, Ma." Atau opsi B, kita tetap bicara dan bilang, "Nggak ada apa-apa hari ini, Ma. Bener deh, aku tuh nggak ada masalah apa-apa. Dan aku udah mau istirahat karena hari itu aku capek banget." Atau kalian mau bicara topik lain selain topik yang ingin orang tua kalian bicarakan. Kalau kalian milih opsi A, sebenarnya orang tua kalian malah akan semakin curiga. Mereka kira kalian punya masalah yang kalian tutup-tutupi, makanya kalian nggak mau bicara. Kalian pilih opsi B, orang tua bisa lebih tenang dan oh iya oke tidak terjadi apa-apa. Atau kalian pilih opsi C, justru orang tua akan lihat, wah anak saya bisa mandiri dan dia tahu kalau orang tua pun akan mengerti kalau memang tidak ingin bicara tentang sekolah, bicara yang lain dan sama-sama menarik, orang tua pasti. Oke, dari 2 rintangan tadi dan beberapa opsi tadi, kita bisa persingkat bahwa hindari pesan atau kesan yang seolah-olah kalian bisa disalahpahami. Misalkan kayak tadi, kalau memang kalian tidak ingin bicara apa-apa, bukan berarti kalian harus diam. Dengan begitu orang tua malah merasa mereka tidak dihargai. Jadi hindarilah hal-hal yang membuat orang tua salah tangkap. Jadi bagaimana cara kita bisa berbicara dengan orang tua kita? Pertama, cari tuh situasi yang tepat. Kedua, kalau memang kitanya yang sedang tidak ingin bicara, bicara terus terang kepada orang tua kita. Oh sebenarnya tidak ada masalah apapun dan kalian baik-baik saja dan bicarakan dengan baik. Di next video kita akan bahas bagaimana kalau ternyata pembicaraan itu selalu buat kita bertengkar dengan orang tua kita. Tiap berbicara pasti bertengkar. Di next video kita akan bahas itu gimana kalau ternyata yang ada kita sering bertengkar dengan orang tua kita. Sampai di next video and then don't forget untuk like, comment, share, and subscribe biar kakak Ina semangat. Oke, bye-bye.